Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku buat donat kentang reguler tanpa bahan pelembut, tanpa cetakan dan dilubangi manual. Hasilnya menul-menul banget dan lengkap dengan cara menopingnya ya. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, kita siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, dan juga 3 gram ragi instan. Kemudian kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini hingga tercampur rata. Dan kalau udah rata, lanjut kita masukin 100 gram kentang yang udah dikukus dan dihaluskan. Lalu masukin juga 1 butir telur utuh dan susu cair dingin sebanyak 50 gram. Untuk susu cairnya wajib banget dimasukin sedikit demi sedikit. Lalu diaduk rata pakai spatula seperti ini. Dan kalau dirasa susah, lanjut diuleni pakai tangan. Pastikan tangan udah dicuci bersih ya. Dan ini kita uleni sampai adonannya menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonannya udah setengah kali seperti ini udah cukup, lanjut kita masukin 30 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut diuleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 sampai di nomor 4. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 12 menit, adonannya udah kalis, terlihat dari adonannya yang udah mulus dan di mangkok adonan juga udah nggak ada yang lengket lagi ya. Dan lebih jelasnya bisa kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek dan membentuk selaput tipis seperti ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, kemudian diuleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Lalu dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Nah, ini langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya 33 gram atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Bisa disesuaikan dengan harga jualnya. Dan setelah selesai ditimbang, lanjut dibulatkan satu persatu adonannya dengan cara dicubit-cubit dulu seperti ini sampai permukaannya mulus supaya lebih gampang ngerondingnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian lanjut dironding hingga bulat, rapat dan juga padat. Pastikan juga terkunci bagian bawahnya. Jadi bisa dicubit-cubit lagi seperti ini. Untuk cara ngerondingnya ini sebisa teman-teman ya, yang penting dipastikan adonannya itu wajib padat, rapet, dan juga mulus. Nah, kalau udah simpan ke dalam wadah tertutup seperti ini, dan kita lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini hasil adonan yang udah selesai dironding semua. Lanjut kita istirahatin selama 30 menit dan bagian atasnya kita tutup hingga rapat ya. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Kemudian kita taburi pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya dan udah siap untuk kita lubangi. Karena donat kali ini aku nggak pakai cetakan, jadi langsung aja kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan. Kemudian kita baluri pakai tepung terigu, lalu kita lubangi bagian tengahnya pakai jari telunjuk seperti ini. Dan kemudian diputar-putar seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini bisa buat donat kita nanti hasilnya gemoy dan gembul banget.
Nah, jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket ya. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dilubangi semua, siap untuk di-proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam, tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di-proofing di tempat terbuka seperti ini. Nah, ini dia hasil donatnya setelah sekitar 2 jam di proofing, udah ngembang 2 kali lipat. Nih hasilnya gembul-gembul banget ya. Dan donatnya ini udah siap untuk kita goreng. Nah, ini sebelum digoreng kita angin-anginkan dulu selama 10 menit sambil kita panasin minyak. Dan setelah minyaknya panas, lanjut kita goreng donatnya pakai apinya kecil. Yang penting minyaknya itu udah bener-bener panas ya. Nah, kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, lanjut kita balik. Untuk menggoreng donat itu cukup dengan 1 kali balik aja supaya tidak terlalu menyerap minyak. Kalau kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Dan setelah donatnya dingin, kemudian langsung aja kita ke topping donatnya. Di sini aku pakai berbagai macam rasa glaze, ada glaze coklat, glaze susu, glaze matcha, dan juga glaze tiramisu. Dan untuk langkah menghias donatnya, teman-teman bisa perhatikan aja di video ya. Setelah donatnya udah selesai dikasih topping semua, lanjut di sini aku kemas ke dalam box donat. Ukurannya ini 27 kali 18,5 cm atau biasa disebut dengan box donat sejuta umat. Untuk donat reguler seperti ini bisa berisi 6 pieces donat, dan kalau untuk donat mini bisa muat 12 pieces donat.
Lalu untuk kemasan plastiknya di sini aku pakai plastik yang khusus untuk donat seperti ini. Jadi supaya donat kita itu terlihat lebih premium ya. Dan untuk link pembelian plastik dan juga box donatnya udah aku cantumin di kolom deskripsi, teman-teman bisa cek aja. Nah ini selain lebih premium, dibawanya juga lebih gampang. Kalau untuk tekstur dan juga rasa udah nggak perlu diragukan lagi, apalagi ini donat kentang ya, yang pastinya udah lebih enak dan super lembut banget. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.